bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 9, kekayaan negeriku. Bagaimana? Anak-anak sudah siap? Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, agar anak-anak lebih semangat, yuk kita bernyanyi terlebih dahulu. Anak-anak tahu lagu Kuntilan? Kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Di pucuk pohon cemara siap? 1, 2, 3. Tematik tema 9. Kita akan pelajari. Pun telah siap juga semangat walaupun berpuasa. Tak kenal lelah menuntut ilmu bersama Bapak dan bagaimana? Anak-anak jauh lebih bersemangat bukan? Nah, agar anak-anak lebih memahami materi yang akan Bunda sampaikan, silakan menyimak tayangan berikut ini. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solehah. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang kewajiban terhadap sumber daya alam. Yang kedua, hak memanfaatkan sumber daya alam. Dan yang ketiga, laporan hasil wawancara. Setiap kebutuhan manusia dapat terpenuhi, salah satunya diawali dengan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Misalnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmatinya. Meskipun demikian, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Selanjutnya, bagaimana cara melestarikannya? Menghemat pemakaian sumber energi merupakan salah satu contoh cara melestarikan sumber daya alam. Berikut kewajiban terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Kemudian yang kedua, pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Kemudian yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam terutama air. Dan yang terakhir, menggunakan energi alternatif. Kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Setiap anggota masyarakat pun memiliki hak untuk memanfaatkannya. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pemanfaatan secara langsung adalah hasil pertanian yang dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun pemanfaatan tidak langsung artinya hasil dari sumber daya alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Untuk mengetahui informasi dari masyarakat, misalnya tentang kesadaran, hak dan kewajiban terhadap pemanfaatan sumber daya alam, kita bisa melakukan wawancara dengan narasumber di sekitar kita. Nah, sebelum melakukan wawancara, kita terlebih dahulu harus menentukan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk menggali informasi tersebut. Misalnya sebagai berikut.
Maaf Bapak Ibu, kami melakukan tugas dari sekolah untuk bertanya kepada Bapak Ibu. Bolehkah kami minta waktu sebentar? Siapa nama Bapak Ibu? Apa pekerjaan Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, apa sih pentingnya kewajiban dan hak dalam menjaga pemanfaatan sumber daya alam? Dan masih banyak pertanyaan yang lain. Setelah selesai melakukan wawancara, kita menuliskan data yang diperoleh dalam bentuk laporan wawancara. Berikut adalah contoh bentuk laporan hasil wawancara. Nama diisikan dengan nama kita sebagai pewawancara. Kemudian pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang diajukan pewawancara terhadap narasumber. Dan hasil wawancara dituliskan nama narasumber beserta jawaban terhadap hasil pertanyaan yang diajukan. Dan yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan diambilkan dari beberapa jawaban yang diberikan oleh narasumber, kemudian ditarik sebuah kesimpulan akhir. Baik anak-anak, bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang sudah Bunda sampaikan? Jika sudah paham, silakan anak-anak mengakses kuis yang sudah Bunda sediakan di website e-learning. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan teliti ya. Bunda yakin anak-anak pasti bisa karena di teladan semua anak itu hebat. Baik anak-anak, bagaimana? Setelah menyimak tayangan tadi, anak-anak jauh lebih paham bukan? Kita sudah mempelajari dua hal. Yang pertama, hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam, dan yang kedua, laporan wawancara. Jika sudah paham, silakan anak-anak mengakses tantangan yang sudah Bunda sediakan di website e-learning. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan teliti ya. Sebelum Bunda akhiri, Bunda selalu berpesan untuk anak-anak menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan sampai bersih. Yang kedua,